Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung di video yang tadi yang pertama ya. Ini tadi Bapak sudah jelaskan bahwa ini adalah Danudirja Setiabudi. Dia identik dengan organisasi Indische Party gitu ya, yang memang ditakuti Belanda dan terkenal dengan organisasi politik pertama di Indonesia gitu ya. Indische itu artinya India, party itu artinya partai. Jadi partai India ketika itu namanya ya. Oke, kemudian sosok selanjutnya ini sudah pasti tidak asing ya dengan tokoh yang ini nih. Ketika kita berbicara sejarah Indonesia, maka mau tidak mau gitu ya, tokoh ini harus disertakan. Gitu. Kita tidak bisa berbicara Indonesia tanpa tokoh tersebut, gitu ya. Walaupun dia itu juga manusia, sama seperti kita gitu ya. Dia mempunyai kekurangan, dia mempunyai kelebihan, dia mempunyai kelemahan, dia mempunyai kekuatan, baik pada masa pergerakan kebangsaan atau ketika menjadi presiden Indonesia ya. Dia adalah insinyur Soekarno gitu ya. Dia identik dengan organisasi Partai Nasional Indonesia atau disebut dengan PNI ya. Nah, ini juga ketika masa pergerakan kebangsaan sering dibuang sana sini, nah sering dihukum buang, sering dihukum penjara gitu ya. Dia pernah dipenjara di Sukamiskin, Bandung. Dia juga pernah dibuang ke daerah-daerah terpencil seperti di ND atau juga di Bengkulu gitu ya. Itu merupakan salah satu cara favorit pemerintah kolonial Belanda untuk mematikan pemuda-pemuda yang dianggap radikal. Soekarno ini kan dianggap radikal oleh Belanda. Gitu. Makanya dia pernah dibuang di ND ketika itu. Ya otomatis gitu ya, kegiatan politiknya itu terhambat. Kalau misalnya dia di penjara di Jakarta misalnya gitu ya, atau di Jawa, ya masih ada kemungkinan gitu untuk mengobarkan semangat perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tetapi ketika di ND itu susah. Zaman dulu belum ada Twitter, belum ada Facebook, belum ada telepon. Gitu ya. Jadi ya komunikasinya itu dulu terbatas. Dan Soekarno ketika dibuang ke ND pada tahun 1930-an gitu ya, entah 32, 33 kalau tidak salah. Itu banyak berkecimpungnya di kegiatan kebudayaan. Dia mendirikan Tunil misalnya atau sandiwara ya. Dan pemainnya itu juga banyak orang-orang sana, dia mengajak orang-orang sana gitu ya. Walaupun ada juga yang sifatnya itu mengkritik. Itu ya. Oke. Kemudian tokoh ini di bawahnya Soekarno ini mungkin kalian belum familiar ya. Ini adalah Muhammad Husni Tamrin. Bapak sengaja menaruh tokoh ini karena memang dia mewakili era pergerakan kebangsaan pada masa kooperatif. Jadi sebelum kemerdekaan dia memang banyak aktif ya, terutama di organisasi GAPI, Gabungan Politik Indonesia, dan PPPKI, permufakatan intinya permufakatan partai dan organisasi-organisasi yang ada ketika itu. Oke, tadi Bapak sudah sampaikan sebenarnya sudah singgung mengenai pergerakan kebangsaan ini gitu ya. Sebenarnya hal yang mendasari pergerakan kebangsaan itu merupakan masa yang ditandai dengan perlawanan terhadap penguasaan asing pemerintah kolonial Belanda ketika itu ya, dengan cara yang relatif modern dan non fisik. Makanya tadi Bapak sampaikan Budi Utomo itu dijadikan sebagai tonggak pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional gitu ya. Karena memang apa yang dicita-citakan atau dikeluarkan walaupun tidak terlalu besar dan tidak sekeras Indische Party, tetapi sifatnya itu sudah lebih modern dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke. Oh, ini
Nah, jadi itu ya, inti dari pergerakan kebangsaan tersebut adalah masa yang memang apa namanya, yang perlawanan terhadap Belandanya itu relatif modern gitu ya. Oke, kemudian kita lihat slide yang lain. Kenapa bisa timbul pergerakan pembagian pergerakan nasional dulu ya, atau pergerakan kebangsaan ini. Jadi pergerakan kebangsaan ini dibagi ke dalam beberapa era ya, seringnya dalam buku seperti itu gitu ya. Ada masa awal, masa radikal, masa kooperatif, dan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini sebenarnya tersisip di masa-masa bisa dikatakan pada masa radikal gitu ya. Kalau masa awal kita lihat ada organisasi-organisasi yang sifatnya itu tidak terlalu tidak terlalu keras banget gitu ya, seperti Budi Utomo, atau ada Jamiatul Khair sebenarnya itu ya, atau organisasi-organisasi yang lain yang tidak booming gitu ya. Atau pada masa awal itu ada Serikat Dagang Islam sebelum nantinya muncul Sarekat Islam, walaupun waktunya itu tidak terlampau jauh sih gitu. Itu pada masa-masa awal, masa-masa masih meraba-raba lah gitu ya, meraba-raba untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Oke, kemudian ada masa radikal. Ini bisa dikaitkan dengan tahun, bisa juga dikaitkan dengan organisasi pergerakan itu sendiri. Tetapi biar lebih mudah, atau kita pilih salah satu saja ya, kita pilih salah satu dari organisasi pergerakannya. Nah, masa-masa radikal itu identik dengan organisasi yang memang keras untuk menentang perlawanan, untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Banyak ya, ini justru mendominasi. Ada Partai Nasional Indonesia, yang pertama dulu deh, ada Indonesia Party, yang tadi Bapak sudah sampaikan sedikit ya. Dia melalui majalah The Express-nya melontarkan tulisan-tulisan yang memang membuat gerah pemerintah kolonial ketika itu. Jadi kalian juga jangan meremehkan kekuatan pers atau tulisan ya, karena itu yang sebenarnya bisa membakar semangat atau membakar menyulut perlawanan terhadap pemerintahan yang dikatakan otoriter, diktator, menindas, dan seterusnya ketika itu. Oke, selain tadi ada Indonesia Party, kemudian ada Sarekat Islam yang diketuai oleh Omar Said Cokroaminoto. Di sini Bapak tidak tampilkan ya. Oke, kemudian ada PNI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno ya. Dan jangan lupa juga ada PKI ya. Walaupun PKI ini kita tidak tahu gitu apakah dia itu pure untuk Indonesia ataukah cita-cita ideologi mereka sendiri gitu. Oke, kemudian ada masa kooperatif, di mana masa tersebut merupakan seperti masa kelelahan gitu ya, kelelahan dari organisasi pergerakan, karena memang tokoh-tokoh pergerakan kan sering ditangkap tuh, dan kemudian Belanda juga sudah mendirikan Volksraad atau Dewan Rakyat ketika itu gitu ya. Dan Volksraad atau Dewan Rakyat ini juga diisi oleh para pemuda Indonesia atau tokoh-tokoh pergerakan. Tapi Volksraad ini cenderung tidak keras perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda itu. Namanya juga Dewan Rakyat yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda itu sendiri. Oke, kemudian ada Sumpah Pemuda. Ini Bapak pisahkan juga karena memang ini merupakan salah satu periode krusial ya. Jadi salah satu inti dari pergerakan kebangsaan itu juga Sumpah Pemuda, di mana ketika itu para pemuda-pemuda yang terkotak-kotak ya, dalam organisasi-organisasi tertentu ya bisa disatukan gitu untuk mengikrarkan sumpah gitu ya. Mereka bersumpah
untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, gitu ya. Ya kalian harus bersyukur gitu ya. Kalau kita ke Papua misalnya gitu, apakah kalian harus menggunakan bahasa Papua? Kan tidak, tentu bisa menggunakan bahasa Indonesia, walaupun kalau di pedalaman ya mungkin mereka tidak bisa bahasa Indonesia ya, tapi kita akui sebenarnya bahasa Indonesia itu merupakan salah satu alat pemersatu, gitu ya. Jadi dulu organisasi-organisasi ada Jong Ambon, kemudian ada Jong Sumatera Nenpon, dan lain-lain gitu ya, banyak sekali. Tapi mereka mengikrarkan untuk satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Oke, kemudian kita ke slide selanjutnya. Ini agak susah ya. Oke, kenapa sih terjadi pergerakan kebangsaan gitu ya? Ya tentu ada latar belakangnya tuh ya. Jadi tidak ujuk-ujuk ada kan gitu, enggak. Walaupun Bapak tidak menyampaikan semuanya di sini ya, hanya latar belakang internal satu dan eksternal, masing-masing dua ya. Jadi kalau dari internal kita munculnya golongan terpelajar ya, ini tidak lepas dari politik etis yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda gitu ya. Munculnya golongan terpelajar. Jadi dalam politik etis tersebut, para pemuda Indonesia itu kan diberikan kesempatan untuk sekolah, baik di dalam negeri maupun luar negeri ya. Nah, memang motor dari pergerakan nasional tersebut tidak melulu mereka-mereka yang sekolah di luar negeri. Nah, walaupun banyak sih gitu ya, seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, kemudian Sultan Syahrir dan sebagainya gitu ya. Mereka-mereka yang sekolah di luar negeri dan menjadi motor pergerakan. Sedangkan di Indonesia salah satunya adalah Insinyur Soekarno ya. Dia lulusan THS, Teknik Hawk School, atau kalau sekarang itu ITB gitu ya. Makanya jangan heran Soekarno dengan Hatta itu secara pemikiran dia jauh bertolak belakang ya. Karena memang latar belakang pendidikannya pun berbeda gitu ya. Hatta kuliahnya itu di ekonomi, kemudian Soekarno kuliahnya di teknik gitu ya. Kalau tidak sipil arsitektur ya, Bung Karno tersebut gitu. Kemudian latar belakang lainnya ada kondisi masyarakat yang ya bisa dikatakan tertindas gitu ya, secara ekonomi, sosial, pendidikan, dan seterusnya. Ekonomi masyarakat kita memang parah ketika itu ya. Kemudian dari sudut pandang sosial, kita juga ada di golongan yang paling akhir atau golongan yang paling hina. Orang Belanda ketika itu nyebutnya ya Inlander ya, bangsa Inlander, atau bangsa yang ya itu ejekan bangsa yang hina sebenarnya, bangsa budak gitu. Kemudian dari pendidikan pun sama, mereka itu gitu. Tidak berpendidikan ya, kalau misalnya sudut pandangnya itu adalah sudut pandang Eropa. Oke, kemudian ada latar belakang eksternal, ada munculnya paham-paham baru. Ada liberalisme, ada nasionalisme, ada sosialisme, dan seterusnya gitu ya. Yang memang paham-paham baru tersebut juga yang mencetuskan revolusi-revolusi yang ada di dunia. Kemudian selanjutnya ada revolusi bangsa Asia. Jadi kita itu mikir Cina saja bisa merdeka kok dari penjajahan lawannya gitu kan.
atau bangsa-bangsa yang lain juga bisa melakukan revolusi, masa kita tidak, gitu ya. Oleh karena itu kita juga termotivasi, para tokoh pergerakan kebangsaan kita itu termotivasi dengan revolusi bangsa-bangsa Asia. Oke, ada satu slide lagi. Oke, ini sebenarnya lebih ke organisasi-organisasinya ketika itu ya. Tadi Bapak sudah singgung juga, ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Indonesian Party, dan seterusnya. Tapi maaf Bapak tidak bisa menjelaskan panjang lebar ya, karena jujur untuk PJJ ini sulit untuk lepas ya. Untuk mengeksplor itu agak sulit sih. Pengennya Zoom sebenarnya, cuman Zoom juga terbatas dengan kuota, takutnya itu gitu ya. Nanti kalian banyak sekali itu ya, dan harus mengeluarkan biaya banyak gitu. Oke, baik, kita sampai sini. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan kalian boleh sampaikan di forum di ruang belajar ya, di ruang belajar kurikulum Semansa. Oke, jaga kesehatan selalu, jangan lupa sarapan ya, jangan lupa makan, dan usahakan jangan sakit. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.